Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Belum ada suaranya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Baik, kita akan mulai ibadah kita, saudaraku, jemaat Tuhan di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan, supaya menjadi layak di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Seperti spesial day hari ini. Hari apa? Hari Kemerdekaan Indonesia Raya. Mari kita sambut Hari Kemerdekaan Indonesia Raya ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku. Mari kita menghormati perjuangan para pahlawan untuk bangsa kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih anugerah yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Engkau telah memberkati negara kami Indonesia di usianya yang ke-80 tahun. Kau baik, sungguh baik untuk negara kami. Baik Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa pujian, kerinduan kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia.
kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau bersuka cita. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita mau merayakan negara kita. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Semua tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita pada muka bersukanya. Pada muka bersukanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam saudaraku bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, tepuk tangan dan gembira untuk Yesus. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Stop dulu, stop dulu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Kita nyanyi untuk Tuhan Yesus loh. Jangan lihat saya yang ada di sini. Lihat Tuhan Yesusmu yang ada di atas. Amin. Amin. Jangan lihat kiri kanan. Bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Mana bersukanya? Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Kita mulai lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam apa saudaraku? Dalam Tuhan. Amin. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Angkat pujiannya. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, mari bersuka. Siang bersuka, malam bersuka. Bersuka citalah. Amin. Itu dong saudaraku. Udah pakai baju merah, ya kan? Ada yang merah putih kayak saya nih. Mama Valen tuh ya. Udah merdeka, ya kan? Udah nggak dijajah. Nyanyinya kayak dijajah. Bersuka, kayak ada yang ini nyubit dari belakang, ya kan? Jadi kita udah merdeka, nyanyinya harus semangat. Karena tujuan kita di sini untuk menyembah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Berarti kita harus bersuka selalu di dalam Tuhan. Masih kuat berdiri jemaat Tuhan di sini? Amin. Masih kuat berdiri jemaat Tuhan di sini? Amin. Amin. Yang duduk malu sama oma-oma di depan. Ya. Oma-oma aja diri lu. Ayo.
hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam firman-Nya. Mari naikkan pujian ini. Syukur dalam segala hal untuk Indonesia kita. Mari di hari ini naikkan pujian, naikkan doamu untuk Indonesia kita. Betapa kita bersyukur ada di negara ini. Betapa kita bersyukur bisa memuji Tuhan dengan bebas di negara kita ini. Bayangkan saudaraku, ada negara-negara yang tidak bisa bebas memuji Tuhan. Kita dengan kebebasan memuji Tuhan. Kita harus antusias untuk Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Naikkan pujian ini. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan
percaya ini gak kebetulan. Ada rencana Tuhan untuk setiap kita ditempatkan di Indonesia. Amin Yesus. Mungkin di media sosial kita melihat, kita membaca negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi satu hal, Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Dia adalah Allah yang memegang sejarah atas bangsa-bangsa. Amin Yesus. Kalau di 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lalu, negeri ini boleh mencapai kemerdekaan. Saya percaya semua karena campur tangan Tuhan. Kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi kemerdekaan ini karena pengorbanan para pahlawan kita. Amin. Amin Tuhan. Demikian juga kita yang hidup di alam kemerdekaan. Kita punya tanggung jawab bersama untuk membangun negara ini, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Mari ambil waktu, saudara. Buka suara, angkat doamu kepada Tuhan. Berdoalah buat bangsa, berdoalah buat negeri di mana kita tinggal. Tidak peduli apa yang terjadi di pemerintahan kita, kita bisa berdoa, dan hanya Tuhan yang bisa membalikkan keadaan. Haleluya, haleluya. Mari setiap pribadi buka suara berdoa. Mungkin selama ini kita sibuk berdoa buat kebutuhan kita, buat ekonomi kita, buat anak-anak kita. Mari di hari kemerdekaan ini kita mau berdoa buat bangsa kita. Haleluya, haleluya. Kami berdiri bagi bangsa ini, ya Bapa. Ampuni para pemimpin kami ketika mereka tidak menjalankan amanah itu dengan baik. Ketika mereka melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kelompok tertentu, ampuni mereka. Ampuni kelompok-kelompok intoleran yang mempersekusi umat Tuhan yang sedang beribadah. Ampuni mereka. Jangan timpakan kesalahan mereka kepada bangsa ini, Tuhan. Engkau melihat di bangsa ini masih ada orang-orang benar yang berdiri bagi bangsa ini. Ada orang-orang yang terus berdoa buat Indonesia. Masih ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang masih tulus dan lurus hati. Jangan binasakan bangsa Indonesia, Tuhan. Jangan timpakan murka atas Indonesia. Ampuni bangsa ini. Biarlah kegelapan segera berlalu bagi bangsa Indonesia. Biarlah malam berganti dengan pagi yang mendatangkan cahaya terang. Amin Tuhan. Hadirlah, lawatlah Indonesia, Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Seburuk apapun Indonesia, ini adalah negara kami, ini adalah bangsa kami. Ya Yesus Tuhan. Kalau kami ada di bangsa ini, mampukan kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah Oh, bangsa ini. amin Tuhan. Melalui apa yang bisa kami buat, melalui profesi setiap kami boleh menyatakan kami anak-anak Tuhan hidup benar di negeri ini. Amin Tuhan. Kami tidak terlibat korupsi, Yes. kami tidak terlibat penyuapan, Oh, di kami dalam tidak nama terlibat Yesus. pelanggaran-pelanggaran hukum. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menolong kami untuk menjadi berkat di tengah bangsa ini. Amin Yesus. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu Amin. dan dunia melihat kami berbeda dari sekeliling kami. Amin Yesus. Terima kasih. Berdoa Bapak Presiden Prabowo yang bertepatan hari ini juga berulang tahun. Kami memberkati hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal kami berdoa, supaya dia boleh kembali kepada imannya yang bola-bola. Dia boleh kembali kepada Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Tuhan berbicara di hati kecilnya. Tuhan hadir di mimpi-mimpinya. Tuhan yang pegang tangannya untuk dia boleh membawa bangsa ini kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Berikan keberanian untuk menumpas setiap orang-orang yang berlaku tidak benar di bangsa ini. Kami berdoa biar hukum boleh ditegakkan kembali di negeri ini. Amin. Kami berdoa Tuhan berikan keberanian kepada aparat penegak hukum untuk menyatakan yang benar adalah benar. Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk perwakilan kami di DPR MPR. Kiranya mereka boleh membawa aspirasi rakyat, boleh memikirkan tentang kesejahteraan bangsa Indonesia.
bangsa dengan 280 juta lebih penduduknya. Biar setiap undang-undang, peraturan yang dibuat itu tidak menyusahkan rakyat, tapi boleh mendatangkan kebaikan, membuka jalan untuk mereka meningkat dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam banyak hal. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk TNI Polri yang sementara ini berjuang mempertahankan bangsa ini, berdiri di garis depan menjadi penjaga keamanan. Yes, Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati keluarga mereka, dan mereka boleh tetap berdiri di atas kebenaran. Kami berdoa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Alor sampai Purworejo, seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kami serukan damai atas Indonesia, shalom atas Indonesia, di dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Teristimewa untuk Papua, saudara-saudara kami di tempat paling timur. Kami berdoa untuk kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari negeri. Tuhan tolong, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengubah hati mereka. Dan mereka berhenti dari setiap tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang pada akhirnya merugikan rakyat Indonesia, merugikan saudara-saudara kami di Papua itu sendiri. Tuhan tolong. Kami batalkan setiap campur tangan asing, batalkan setiap rencana-rencana jahat atas bangsa Indonesia. Tuhan membalikkan keadaan itu. Mereka boleh mereka-rekakan hal yang jahat atas bangsa ini, tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi hal yang baik buat Indonesia. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Kami bersyukur berkewarga negara Indonesia. Kami berterima kasih kalau negeri ini sudah dilimpahi kekayaan alam yang begitu melimpah. Kalau negeri ini diberikan cuaca yang begitu ideal, sehingga banyak negara-negara lain iri atas bangsa kami. Biarlah kami boleh bersyukur untuk semuanya. Berikanlah hikmat kepada bangsa ini untuk mengelola kekayaan alam, sehingga kekayaan alam itu boleh digunakan sebesar-besarnya untuk kerakyatan, kemakmuran rakyat. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas bangsa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah supaya kami benar-benar dimerdekakan dari hal-hal yang masih membelenggu kami. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah melayani dalam ujian beribadah. Berikanlah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Berkati mereka untuk mereka boleh mengembangkan talenta yang dimiliki lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. 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 Merdeka. 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 Terima kasih untuk present musik. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini semua gereja bicara temanya tentang kemerdekaan. Iya. Hari ini juga saya mau bersama-sama dengan kita semua untuk kembali membahas kemerdekaan. Kadang-kala ada bagian-bagian tertentu dari hidup kita yang kita belum sungguh-sungguh merdeka. Saya berharap saudara bisa kembali mereview firman Tuhan minggu lalu. Apakah saudara sudah merdeka dari sakit hati? Tanya temannya, udah merdeka belum dari sakit hati? Masih sakit hati enggak? Saudara yang dikasih Tuhan, iya, sakit hati itu hanya membuat hidup kita tertambat. Sakit hati itu hanya membuat hidup kita terhambat, sehingga berkat-berkat itu tersumbat, dan perjalanan hidup kita akan selalu terlambat. Hari ini kita akan melihat ternyata ada hal-hal yang masih membelenggu kita tanpa sadar, membuat kita tidak benar-benar merdeka. Next. Oke, yes. Iya, merdeka dari kekhawatiran. Siapa yang masih khawatir? Wajar khawatir. Iya. Karena ada banyak hal di dunia yang membuat kita khawatir. Iya kan? Hari ini, mulai hari ini akan diberlakukan payment ID. Apa itu payment ID? Semua transaksi digital saudara terkoneksi dengan
nomor KTP, NIK. Semua transaksi, termasuk saudara kalau beli kopi pakai QRIS itu kebaca. Dirjen pajak bisa tahu berapa pengeluaran saudara sebulan buat beli apa aja. Termasuk pinjaman-pinjaman online saudara juga kebaca. Tapi bukan berarti pinjaman online saudara lalu dibayari pemerintah, ya kan? Katanya rekening 3 bulan tidak dipakai nanti diblokir. Bukan berarti cicilan 3 bulan tidak dibayari pemerintah. Belum sampai ke situ. Pemerintah kita belum mampu untuk membayari pinjaman online saudara. Payment ID diberlakukan per hari ini. Banyak orang yang takut, waduh ketahuan dong begini. Saudara, saya mau katakan, kalau kita hidup jujur, kalau kita mengelola uang dengan baik, apa yang perlu kita takutkan? Ketahuan ya udah ketahuan, ya kan? Kenapa kita takut ketahuan? Karena ada sesuatu yang harus disembunyikan. Orang yang takut ketahuan adalah orang yang punya kesalahan, betul? Tapi kalau orang yang nggak salah, ngapain masih takut ketahuan? Ketika saya mengelola sekolah pelayanan di Kalimantan Barat, suatu kali Departemen Misi yang mengutus kami telepon saya, "Oh Baja, kamu siap-siap. Minggu depan akan datang tim dari Semarang, tim audit. Siapkan berkas-berkas semua pengeluaran, paling nggak 3 tahun terakhir, mau diaudit." Wah, tahu nggak reaksi saudara? Reaksi saya apa? Saya bilang, "Yes." Kenapa mesti minggu depan? Oh, saya bilang, "Kenapa nggak besok aja?" Dia bingung yang sana. "Loh, kamu ini aneh. Biasanya orang di audit itu ketakutan, tapi kok kamu kayak senang banget?" Iya om, audit itu sih audit itu apa sih artinya? Audit itu kan kalau keuangan diperiksa, laporan keuangan diperiksa, semua nota-nota diperiksa. Kalau saya pakai uang yayasan, saya harus ganti, betul? Tapi kan itu juga berlaku sebaliknya. Kalau yayasan pakai uang saya, yayasan harus ganti, ya kan? Saya bilang di situ saya senangnya om. Saya bilang begitu kepada ketua Departemen Misi, sekarang sudah almarhum. Saya bilang, "Maksudmu apa?" Dia masih bingung. "Iya, om tahu untuk menjalankan ini dengan dana sekian, kira-kira cukup nggak?" Jujur, karena saya mau diaudit, saya buka. Banyak pengelolaan keuangan itu pakai uang saya pribadi. Kalau diaudit itu artinya uang saya dibalikin. Dapat mobil Innova 1, waktu itu Innova baru launching, saudara. Innova Krista. Dapat mobil 1, makanya saya bersorak. Dia bingung, "Kamu ini aneh." Iya, faktanya begitu. Saya tidak pernah takut dengan kata audit. Kenapa? Saya tidak pernah melakukan penyimpangan. Silakan diaudit. Kenapa? Dengan diaudit, uang saya yang kepake, balikin dong. Saudara, demikian juga dengan ketakutan yang terjadi di masyarakat kita. Waduh, nanti dengan payment ID ketahuan semua transaksinya. Ya kalau ketahuan mau ngapain? Ya udah, biarin aja tahu. Toh kita membelajarkan itu kebutuhan kita, beli beras di supermarket lalu pakai QRIS, itu kebutuhan kita. Atau mungkin ada QRIS untuk beli narkoba, makanya jadi takut. Saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak berita hari ini yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Saya katakan khawatir itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau itu tidak segera ditangani, itu membuat kita terbelenggu. Itu membuat kita jadi tidak bebas lagi. Next. Ya, kita baca dulu ayat ini. 2-3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, next terus saja. Matius 6 ayat 25. Next. Terus next. Ya, saudara, faktanya banyak orang hidup dalam kekhawatiran hari-hari ini, dalam kecemasan. Masalah ekonomi ya. Kenapa? Cari duit makin susah. Saya tidak mengatakan cari kerja, karena cari kerja itu gampang, di rumah aja banyak kerjaan, betul kan? Dari pagi nyapu, ngepel, cuci, masak, itu udah banyak kerjaan itu sibuk sendiri kalau ngerjain di rumah, ya kan? Belum lagi bersih-bersih halaman, mau 17-an, ya. Yang susah tuh bukan cari kerjaan, cari duit. Kerjaan itu banyak, tapi cari duit yang susah. Udah carinya susah, Ngabisinnya gampang. ngabisinnya Gampang. gampang banget, ya kan? Ngabisinnya gampang banget. Jadi posisi neraca keuangan kita akan selalu
Defisit. Kalau defisit, ambil tabungan, betul gak? Makanya saya katakan hari-hari ini banyak orang makan dari tabungannya. Boro-boro nabung, tapi tabungannya makin ya, termasuk yang lagi ngomong di depan saudara. Kita makan dari tabungan. Kalau tabungannya sudah habis, makan aset. Tahu makan aset? Punya rumah 3 dijual 1. Tahun ini dijual 1, tahun depan jual lagi 1. Tahun depan rumahnya dijual kontrak. Dalam nama Yesus tidak terjadi sama saudara. Yang punya mobil mulai dijual, yang punya motor dijual. Udah mulai makan aset. Kalau sudah begitu lama-lama makan hati, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, bukan hanya di Indonesia, beberapa negara lain juga mengalami hal yang serupa. Bahkan Amerika sendiri sebagai negara yang begitu kuat, tergoncang juga, goyang juga hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian apa? Kesehatan, ya. Banyak penyakit-penyakit baru yang muncul. Betul nggak, saudara? Kok nggak sembuh-sembuh, ya kan? Satu belum kelar muncul yang lain. Bapaknya belum sembuh, anaknya mulai sakit. Bukankah itu membuat banyak orang jadi cemas, sedih, khawatir? Kita yang sudah punya anak, berpikir nggak sudah untuk masa depan anak? Bagaimana ke depannya anak saya? Bisa nggak hidup layak? Jangan hidup kaya dulu deh, hidup layak dulu. Itu kadang-kala membuat kita overthinking. Nanti akhir bulan ini saya akan khusus bicara tentang overthinking. You know overthinking? Sudah tahu overthinking? Berpikir melebihi kemampuan kita berpikir. Akhirnya kita depresi, akhirnya kita susah sendiri. Next. Ya, 30% masyarakat Indonesia mengalami gangguan kecemasan. Ya, ini satu data dari Kementerian Kesehatan yang saya dapatkan. 30% masyarakat Indonesia mengalami gangguan kecemasan, takut. Kalau dihitung nominalnya kurang lebih 84 juta jiwa masyarakat Indonesia hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan, kekhawatiran. Saya sampaikan ini supaya saudara tidak masuk di antaranya. Supaya kita benar-benar merdeka dari kekhawatiran. Next. Ya. Apakah Anda khawatir? Itu pertanyaannya. Ya, kekhawatiran itu seperti gini, saudara. Apa ini? Kursi goyang. Kursi goyang. Iya, kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Bergerak, sibuk, tapi nggak kemana-mana. Coba lihat kursi goyang. Goyang terus, bisa goyang terus. Begitu duduk di atasnya, susah berhenti, goyang terus. Tapi, ya tetap di tempat. Kurang lebih gambaran kekhawatiran itu seperti itu. Orang yang khawatir selalu sibuk, pusing dengan pemikirannya sendiri, tapi sebetulnya nggak ada yang dia lakukan. Dia hanya berdiri di tempat, pusing dengan dirinya, berputar-putar di tempat itu, bergoyang-goyang di tempat itu, tapi ya tetap di tempat. Nggak akan ada kemajuan. Sebab itu hari ini kita perlu belajar dari firman Tuhan, gimana supaya kita tidak menjadi khawatir. Next. Oke, next. Ya, kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk Sehari. Saudara yang dikasih Tuhan, Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Inti dari pengajaran Kristus. Kalau saudara membaca Injil Matius pasal 6 sebelum ayat 25, ya, perikopnya itu tentang hal mengumpulkan harta. Sebelum tentang kekhawatiran, dikatakan hal mengumpulkan harta. Bisa cek di Alkitabnya, siapa tahu saya salah. Ya. Sebelum Tuhan Yesus bahas tentang kekhawatiran, Tuhan Yesus membahas hal pengumpulan harta. Jadi rupanya kekhawatiran ini berhubungan dengan hal mengumpulkan harta. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam hal mengumpulkan harta? Tuhan Yesus bilang, kumpulkan harta di surga, bukan yang di dunia. Rupanya kekhawatiran itu sumbernya dari kita salah prioritas. Kita terlalu berpikir apa yang ada di dunia. Kita terlalu fokus kepada kebutuhan-kebutuhan fisikal kita. Ketika kita fokus kepada kebutuhan-kebutuhan materi, maka timbullah kekhawatiran. Jangan saudara pikir orang yang kaya mau pameran. Mungkin bosnya BC atau bosnya jauh gak pernah punya kekhawatiran. No, mereka juga punya kekhawatiran sendiri. Ketika sahamnya mulai turun, mereka khawatir. Kenapa? Ketika saham turun, kekayaan mereka berkurang nilainya. Kita mungkin gak pernah pusing tentang saham, tapi mereka melihat bursa efek terus. Wah, main wah. IHSG, indeks harga saham gabungan turun. Wah, kekayaanku makin menyusut ini. Gak ada apa-apa kok tiba-tiba turun. Kenapa ya? Mereka juga punya kekhawatiran, saudara. Dan semua kekhawatiran manusia, kalau mau jujur, itu hanya urusan yang di dunia. Urusan materi, urusan harta duniawi. Ya. Apakah saudara pernah khawatir? Aduh, saya kira-kira masuk surga gak ya? Ada yang pernah khawatir itu? Jangan. Kita khawatirnya apa? Gajiku cukup nggak ya? Ya kan? Aduh, duitku cukup nggak ya? Aku lagi renovasi rumah. Aduh, duitku cukup nggak ya? Anakku masuk sekolah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak pernah mencemaskan tentang kehidupan setelah kematian. Kita tidak pernah mencemaskan, aduh hidup saya berkenan nggak ya sama Tuhan? Aduh, kalau saya melakukan gini Tuhan senang nggak ya? Kita nggak pernah berpikir begitu kan, saudara? Nah, ini yang membuat kita khawatir. Oke, kita lihat saudara yang dikasih Tuhan, ya. Khawatir itu dari bahasa Yunaninya merimnao, artinya pikiran yang terpecah atau hati yang tidak fokus. Pikiran terpecah, tidak fokus. Saya kasih gambar apa itu, saudara? Kacamata. Orang pakai kacamata begini. Gambar ini mengingatkan sama papa saya. Papa saya itu paling sering sekali ngalamin begini. Dia heboh cari kacamatanya, padahal kacamatanya begini. Mana kacamataku? Mana kacamataku? Yang senyum-senyum pasti punya pengalaman seperti itu. Apa saya sama papa saya sering begitu. Ya, seorang tukang bangunan. Sering saya diteriakin. Saya kalau liburan ikut papa di proyek itu, ikut papa bantuin jadi kenek. Dia naik ke atas, dia teriak. Saya dipanggil, Wan, kacamata papa mana? Cariin, tolong dibawa. Saya sibuk juga kan, karena dia suruh, saya sibuk. Saya bilang gak ada. Dia nongol kepalanya, ya itu pak, mana? Padahal begini. Orang khawatir itu kurang lebih begitu, saudara. Ya. Sibuk sendiri, konsentrasinya terpecah, akhirnya tidak menemukan solusi. Akhirnya lupa, tinggal diturunin gini kan bisa. Lebih parah lagi kadang-kadang nyalain orang lain. Ya. Ini kamu sih begini. Karena kamu begini. Kenapa? Ya, karena orang yang khawatir itu perhatiannya pasti terpecah, konsentrasinya pecah.
Kalau saudara sedang mengkhawatirkan sesuatu, bisa dipastikan pekerjaanmu tidak akan produktif. Ada aja salahnya, ada aja kelirunya. Kenapa? Pikiranmu terpecah, memikirkan sesuatu yang dikhawatirkan. Lebih parah lagi, kadang-kadang hal-hal itu tidak layak untuk dikhawatirkan. Hal-hal tersebut nggak layak untuk dikhawatirkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, waduh, khawatir bagaimana nanti. Nanti kita akan baca. Ya, next. Saudara, hal yang kedua dari apa yang kita baca dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, hal yang kedua dia ajarkan adalah Allah adalah Bapa yang memelihara. Dia kasih contoh dua hal. Bunga bakung, burung di udara dan bunga. Burung di udara dikatakan apa? Dia nggak bekerja, nggak menanam, ya, nggak nanam, nggak panen, nggak nyimpen hasil panen di lubung. Tapi belum pernah kita melihat burung di udara itu kelaparan. Ayat ini tepat, firman Tuhan itu exactly banget, tepat banget, akurat banget. Dikatakan, lihatlah burung-burung di langit. Dia nggak bilang lihat burung di kandang. Kalau burung di kandang banyak yang mati, saudara. Kenapa? Ditinggal pulang kampung lupa nggak dititipin tetangga, nggak makan burung. Tapi kalau burung di udara, burung di langit, burung yang artinya pengen terbang bebas di alam nyata, bukan di dalam sangkar. Gak pernah burung itu sakit perut kelaparan. Dia selalu bisa dapat makan. Padahal mereka tidak bekerja. Ya, mereka juga nggak punya asuransi. Tapi mereka punya Bapa Sang Pencipta yang pelihara hidup mereka. Yang kedua dikasih ilustrasi, lihat bunga bakung. Ya, coba kasih gambar selanjutnya bunga bakung seperti apa. Nah ini bunga bakung ini seperti ini, warnanya macam-macam, bagus banget, indah banget. Tuhan Yesus kasih perbandingan. Salomo, ketika Tuhan Yesus bicara soal Salomo, pendengarnya orang Israel, orang Yahudi tahu siapa Salomo. Dia raja yang termasyhur. Pada zamannya Israel mencapai puncak kejayaan. Salomo dalam segala kemegahannya gak punya pakaian seindah salah satu bunga itu. Padahal bunga itu gak pernah pergi ke butik, gak pernah jahit pakaian. Siapa yang mendandani begitu indah? Bapa Sang Pencipta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau burung di udara dan bunga bakung dipelihara Tuhan begitu, diberikan satu pertanyaan, bukankah kita lebih daripada burung-burung itu dan bunga-bunga itu? Bukankah Tuhan menciptakan kita lebih? Bukankah kita adalah anak-anaknya? Adakah seorang bapak, dia asik maka dia biarkan anaknya tidak makan kelaparan? Bapak yang baik akan berpikir, lebih baik aku gak makan, anakku yang makan. Benar apa betul bapak-bapak? Di sini banyak bapak-bapak. Seorang bapak yang baik, dia rela makanannya buat anaknya. Dia rela, dia gak makan. Saya percaya di sini bapak-bapak semua baik. Apalagi bapak di surga. Dia tahu memelihara hidup kita. Dia tahu mencukupi semua kebutuhan kita. Lalu ada orang yang protes sama saya. Mana Tuhan gak mencukupi? Saya susah. Saya mau pergi ke luar negeri aja udah setengah abad hidup di dunia, udah lebih 50 tahun saya gak pernah keluar negeri. Ya, saya balik tanya, apakah itu kebutuhan? Ya kan? Tuhan berkata, aku akan mencukupkan segala keperluanmu, bukan segala keinginan. Karena keinginan pasti lebih banyak dari kebutuhan. Manusia itu kadang-kala jatuh dalam hal keinginan. Keinginannya banyak banget. Kebutuhan itu contoh. Kebutuhan akan pasangan hidup. Satu kan? Kalau pengen pasangan hidupnya lebih dari satu, ya susah hidupnya. Itu keinginan.
Next. Selanjutnya saudara dikasih Tuhan. Iya, yang ketiga. Ayat 31 sampai 33 saya bacakan kembali. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan, Bapa itu tahu semua kebutuhan kita. Ayat yang seringkali jadi ayat emas ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ini bicara soal prioritas. Apa prioritas hidup kita? Seperti tadi saya katakan, ketika kita memprioritaskan hidup itu hanya untuk hal-hal yang jasmani, kita akan khawatir. Tapi kalau kita mengubah prioritas kita untuk melihat kepada sesuatu yang kekal, maka kita nggak perlu khawatir hidup di dunia. Kenapa? Jaminannya Tuhan pelihara kita. Jaminannya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita. Orang yang fokusnya kepada hal yang jasmani, keinginannya lebih banyak daripada apa yang dia butuhkan. Dia pingin lagi, gak pernah ngerti artinya kata cukup. Gak pernah ngerti artinya kata cukup. Saya terinspirasi, waktu itu pernah saya bagikan juga, ya, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Bulan lalu dia berulang tahun yang ke-100. Ada di sini yang ulang tahun 100? Belum ada ya? Dalam usia 100 tahun, dia masih menjabat sebagai penasihat negara. Bayangkan, orang 100 tahun masih bisa mikir tentang negara. Dan seringkali dia masih diundang ke beberapa universitas di Malaysia untuk memberikan kuliah umum. Umur 100, udah gak, masih keren, masih gak pikun. Dan dia bagikan resepnya, dia bilang, mungkin ini susah bagi kita ya, saya tahu ini susah. Kalau kamu makan dan kamu mulai menikmati, kamu rasa makanan itu enak, cepet-cepet berhenti. Aneh kan? Kalau enak ya tambah lagi. Itu prinsipnya orang Indonesia kan gitu kan? Enak, tambah satu. Tapi Mahathir Mohamad dibalik. Kalau kamu makan dan kamu rasa enak, stop. Cukup. Nah ini yang kita perlu belajar. Kadangkala cara kerja iblis menghancurkan kita itu sama seperti kalau saudara mau bunuh nyamuk. Bunuh nyamuk cara paling tradisional gimana? Misalnya ada nyamuk di tangan saya. Begitu dia hingap, saya nggak langsung tepok. Kenapa? Kalau langsung tepok dia kan terbang, pasti nggak kena. Nyamuk itu kita biarkan dulu. Dia udah mulai menikmati kan? Barusan kita pasti kena. Iblis itu bikin gitu sama kita. Kita dikasih dulu menikmati dunia ini. Dikasih dulu menikmati dunia ini. Udah mulai enak baru dikeplak. Binasa. Sebab itu benar kata Mahathir Mohamad. Berhenti ketika engkau merasakan makananmu itu nikmat. Susah ya saudara ya? Susah. Lagi makan BPK, lagi enak-enaknya lalu suruh aduh. Saya kira ini perlu dicoba karena sebentar lagi kita makan. Ketika mulai makanannya enak, stop. Ya. Saudara ini kasih Tuhan. Bukan karena pelit, tapi karena kita menjaga sistem dalam tubuh. Supaya sistem dalam tubuh itu menerima sesuatu yang cukup. Karena sesuatu yang lebih itu tidak baik. Saudara ini kasih Tuhan. Prioritas itu menentukan hasil. Ya, apa yang kita prioritaskan? Disitulah kamu akan mendapatkan hasil. Hidup itu bicara tentang apa yang kita prioritaskan. Kualitas hidup itu bicara tentang apa yang kita prioritaskan dalam hidup ini. Kalau prioritasmu hanya uang, hidupmu akan diperbudak oleh uang. Dan uang itu gak pernah ada kata cukupnya. Dari 1 juta pingin 10 juta, 10 juta pingin 100 juta, 100 juta pingin 1000 juta, 1000 juta pingin sejuta-juta. Gak pernah, nominal itu gak pernah ada batasnya. Gak pernah ada batasnya. Kita gak akan pernah cukup kalau kita hanya mengejar nominal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bicara.
Tuhan Yesus memberikan satu kunci di dalam ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa arti kata carilah dahulu? Prioritaskan. Prioritaskan mencari Tuhan daripada mencari dunia. Ya. Banyak orang yang nekat hari Minggu pokoknya kerja. Saya lihat yang gak kaya-kaya tuh orang itu, ya tetap kurang. Tapi orang yang berani lepaskan datang sama Tuhan, justru hidupnya tidak ada kurang. Dunia ini semakin dikejar, semakin lari, semakin kencang. Firman Tuhan pernah bilang, Tuhan akan memberikan berkat itu pada orang yang dikasihnya ketika dia benar, ketika dia tidur. Ketika dia tidur, Tuhan kasih berkat. Kalau kita tahu apa yang harus kita prioritaskan selama kita hidup di dunia, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang di hadapan kita. Yang bikin kita khawatir adalah kita terlalu sibuk mengejar yang di dunia ini. Saudara pikir apa yang indah yang ditawarkan dunia itu akan indah seterusnya? Ya. Kemarin Bu Rini kirim video, ya kan? Ada yang lihat nggak tuh? Akhir video itu keren banget. Ya, ketika politikus ini bilang, kemarin kok enak, kemarin kok di neraka enak. Iya, itu kan masa kampanye. Iya, itu kan masih masa kampanye. Jadi dikasih enak-enak semua. Ya kan, kalau kampanye kan janji-janjinya enak kan. Ya kan? Makan siang gratis. Ya, makan siang gratis, habis itu pajaknya dinaikin. Cek Sunda nama sarwa wae. Ya, kata orang Sunda sama aja gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita riset, atur ulang prioritas dalam hidup kita. Apa sih sebenarnya kita prioritaskan? Kita bekerja untuk apa? Kita banting tulang, ya mohon maaf buat teman-teman dari Medan, kata banting tulang itu nggak cocok. Tulang itu harus dihormati, jangan dibanting. Kurang ajar kalau tulang dibanting. Betul nggak profesi? Masa tulang dibanting? Kurang ajar kali kau itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, menempatkan Tuhan di tempat yang terutama, maka kebutuhan itu akan mengikuti. Kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran, artinya apa? Fokus kita kepada sesuatu yang kekal. Fokus kita dalam mengerjakan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kadang-kala saya juga bingung sih dengan orang Indonesia. Demo anti korupsi, anti korupsi. Dia juga ngajarin pejabat korupsi. Gimana ngajarin pejabat korupsi? Kalau bikin apa-apa, udahlah Pak, cepetan lah Pak. Jago tembak semua kita ini, semuanya ditembak, ya kan? Bukan cuma SIM, semua ditembak. Itu kan ngajarin mereka korupsi. Kita bilang jangan korupsi, kita yang ngajarin korupsi. Kita kasih itu kan bentuk gratifikasi kan masuk dalam delik korupsi. Ya. Nah inilah kekacauan yang ada di negeri kita. Rakyat anti korupsi, rakyat ngajari pejabat untuk korupsi. Ada apa-apa dikasih. Pak, tolong nggak Pak supaya cepat Pak. Ya memang sih negeri ini terkenal cinta damai dan suka memberi. Jadi kalau ada kasus apa-apa damai aja Pak, nanti saya beri. Apakah ini sejalan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya? Hatimu pasti bisa menjawab itu. Oke, next selanjutnya. Iya. Selanjutnya ayat yang ke-34 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk saudara waktu naik tangga, ya pasti satu langkah, gak mungkin 3 langsung, bahaya, betul kan? Atau nanti kalau turun, walaupun saudara udah lapar banget, gak mungkin loncat. Kenapa? Bahaya. Hidup juga begitu. Kalau kita terlalu memikirkan di depan, ya itu yang tadi saya katakan di minggu terakhir kita akan bahas overthinking. Aduh nanti gimana ya? Saya punya teman dia bilang anaknya itu masih kelas 5 SD. Dia bilang aduh nanti kalau anakku menikah nanti calonnya saya nggak bilang saya. Ya elah anak masih kelas 5 SD mikir anak menikah. Terlalu jauh. Sampai akhirnya dia nggak suka makan, kurus, sering sakit. Ya Tuhan bilang jelas di sini,
Hidup dalam iman untuk hari ini, day by day, dari hari ke sehari. Hidupmu adalah hidupmu hari ini, bukan hidupmu masa lalu dan bukan hidupmu besok. Hidup adalah tentang hari ini, ya kan? Bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertindak, apa yang kita putuskan hari ini itu yang akan menentukan ke depannya. Bukan kita pikir ke depan diputusin sekarang. Enggak, lakukan sekarang untuk ke depan. Jangan terlalu bingung 10-20 tahun ke depan. Pikirkan dulu hari ini. Next. Ya. Terus. Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan khawatir tentang hari besok. Selesaikan dulu hari ini. Amin. Selesaikan dulu hari ini. Kemudian, khawatir itu mencuri damai dan membunuh sukacita. Coba kalau saudara lagi khawatir. Saya kasih tips deh, kalau saudara mulai khawatir, cari cermin, ngaca, bagus gak? Cantiknya hilang ibu-ibu, gantengnya hilang bapak-bapak. Ketika saudara khawatir, di dahi saudara penuh kerutan, betul gak? Ketika saudara khawatir, mukamu itu 10 tahun lebih tua dari yang seharusnya. Melelahkan banget khawatirnya. Orang yang lagi khawatir, biar makan BPK pun rasanya kayak makan tahu. Waktu makan mikir, aduh, bisa bayar kayak ini. Sudah kan dikasih Tuhan. Ya, kekhawatiran itu mencuri damai sejahtera dan membunuh sukacita. Jangan sampai hari ini saudara hilang damai sejahtera. Hari ini, setelah ini kita akan banyak acara lomba, ya. Ada yang menang dapat hadiah, yang kalah juga. Ya, saya dengar sih dapat hadiah. Tapi yang pasti yang menang yang kalah dapat makan semua. Bukankah itu sesuatu yang penuh sukacita? Jangan sampai saudara kehilangan sukacita waktu makan. Gara-gara ada kekhawatiran yang belum tuntas. Iya, karena saudara memikirkan sesuatu yang buat nanti, buat bulan depan. Ya, jadi untuk cicilan juga begitu. Bayar dulu hari ini, gak usah mikirin bulan depan bayarnya pakai apa. Bayar dulu yang sekarang kan begitu. Gak usah mikirin ke depan. Nah, saya juga begitu. Ya, saya nggak berasa cicilan rumah saya tinggal 2 tahun lagi ternyata. Nggak kerasa ya. Waktu pertama kali jalan, saya sempat overthinking. Aduh, 15 tahun kayaknya lama banget gitu ya. Aduh, 15 tahun bayar tiap bulan bayar. Ya, tapi saya mengubah cara berpikir saya. Iya, itu lebih baik daripada saya kontrak. Kalau saya kontrakan saya bayar, tapi saya nggak memiliki kan. Kalau orang kontrak kan, kayak tempat ini makin tahun makin naik. Tempatnya makin jelek, harganya makin naik. Kita dikumpulin, kasihin orang. Tapi kalau nyicil punya sendiri, sama, bayarnya sama. Tapi itu kan punya kita. Jadi saya nggak khawatir, saya jalani. Akhirnya, ya, saya kemarin ya, udah tinggal 2 tahun lagi, 2027 kelar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jalani hidupmu day by day. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin kita mempercayainya hari demi hari. Bukan hari ini percaya Tuhan, besok nggak percaya, besoknya nggak percaya lagi, baru besoknya percaya. Enggak. Kita percaya sama Tuhan itu harus setiap hari, katakan amin. Apakah hari ini saudara percaya Tuhan? Hari ini percaya Tuhan, besok juga percaya Tuhan. Apa yang kita percaya? Kita percaya aku anaknya. Aku percaya dia Bapa yang pelihara hidupku. Aku percaya dia tahu kebutuhanku hari ini. Aku percaya dia sediakan kebutuhanku hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup itu simpel kalau cara pandang kita benar tentang Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita mempercayainya dari hari ke hari. Next. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, lepaskan beban kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu beban yang sia-sia, beban yang gak perlu. Ya. Beban yang gak perlu. Lepaskan itu. Ya. Seperti seorang yang sedang bawa karung berat, mana-mana dibawa, lepasin. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana cara melepaskannya? Lepaskan lewat Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan.
serahkan. Jangan kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Kadang-kadang kita kan begitu, kasih tapi kita masih tahan, tarik-tarikan. Ya kan? Ya kalau udah tarik-tarik, Tuhan pasti, ya udah. Kamu mampu kan, ya udah silakan. Kalau melepaskan dalam bahasa aslinya, saya pernah bahas di Komsel. Serahkanlah itu dalam bahasa aslinya, kata serahkan itu melempar. Kalau melempar bagaimana? Ya sudah, itu jauh dari kita. Punya beban, punya pergumulan, lemparkan kepada Tuhan. Serahkan di Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih semuanya. Ketika kita menyerahkan, itu menunjukkan kita dalam hati kita gak mampu. Tuhan, aku gak mampu. Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Jangan dikasih Tuhan. Kemudian ingat, identitas kita adalah anak Tuhan. Kita lebih berharga dari burung dan dari bunga. Kalau bunga dan burung Tuhan pelihara begitu rupa, apalagi saudara dan saya. Nah, selanjutnya mari riset kehidupan kita. Riset prioritas hidup kita. Dalam Matius 6 tadi Tuhan Yesus katakan, apakah kamu bisa menambah sehasta saja dalam jalan hidupmu dengan kekhawatiran? Artinya apa? Apakah kekhawatiran itu bisa membuat hidupmu lebih baik? Apakah kekhawatiran, kecemasanmu itu, apakah overthinkingmu membuat masalahmu terselesaikan? Ya kan? Kalau saudara khawatir bulan ini cicilan kebayar nggak? Saudara khawatir, saudara mikir, aduh gimana? Kalau aduh gimana? Saudara nggak bisa kerja, nggak fokus kerja. Akhirnya begitu jatuh tempo, ya nggak ada uangnya. Tapi coba ubah. Aku percaya Tuhan akan cukupkan aku bisa bayar cicilanku bulan ini. Lanjut kerja, lanjut fokus dengan pekerjaanmu. Lewat pekerjaanmu kamu diberkati. Ya, jangan mimpi seperti di novel, seperti di drakor. Tiba-tiba ketemu orang kaya, kamu diangkat jadi anaknya, dikasih warisan. Jangan mimpi, itu cuma ada di drakor, cuma ada di novel, cuma ada di sinetron. Dalam kehidupan nyata itu hampir tidak pernah dijumpai begitu. Jangan terlalu berangan-angan, nanti tambah stres. Ya, banyak orang yang begitu. Aduh, mudah-mudahan. Lalu datang ke rumah orang tuanya di kebun. Siapa tahu bapakku simpan harta karun. Dia coba cangkul-cangkul, yang didapat di septic tank. Ya itulah harta karun bapakmu. Sama kuningnya tapi nilainya beda. Jangan mimpi yang begitu-begitu, saudara. Coba ayo, angkat tangannya begitu. Lewat tanganmu Tuhan akan memberkati kamu. Bekerjalah, jangan malas. Kadang-kala kita lupa. Dalam diri kita, Tuhan lengkapi kita dengan segudang potensi, segudang talenta. Tapi karena kita terlalu khawatir, kita pendam itu talenta, kita pendam itu kebiasaan. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja dari hidup. Kekhawatiran tidak akan meningkatkan kualitas hidup. Kekhawatiran tidak membuat saudara lebih panjang umur, tapi justru sebaliknya. Kalau kamu khawatir pendek umur, ya, cepat stres. Kalau sudah stres, tekanannya darahnya naik, lalu stroke. Kalau udah stroke, stop. Masalah dah. Terus kita dikasih Tuhan next. Iya, mulai hidup dari hari demi hari, dari sehari ke sehari. Jangan terlalu berpikir. Kita kadang-kala terlalu banyak mikir, tapi terlalu sedikit berdoa. Betul nggak sih? Kita itu kadang-kala terlalu banyak mikir. Aduh, bagaimana? Aku nggak bisa bayar ini. Tapi kita nggak berdoa, kita mikir terus. Nggak terjadi apa-apa, sudah. Justru ketika engkau berdoa, Tuhan bekerja. Amin. Ya, jadi katakan, selamat tinggal kekhawatiran. Selamat tinggal kekhawatiran. Say goodbye to worry. Say goodbye to worry. Don't worry again. Jangan khawatir. Mari sama-sama berdiri. Amin. Main musik, kembali ke tempatnya. Kita mau naikkan pujian dari Matius 6 tadi. Lihatlah burung-burung di udara. Tanpa bekerja Tuhan pelihara. Sekali lagi lagu ini tidak menyuruh kita untuk tidak bekerja ya. Jangan salah menafsirkan lagu ini. Ya.
burung ya tidak bekerja, tapi anak Tuhan harus bekerja. Amin. Apapun yang kita bisa kita kerjakan. Buat oma-oma tidak bekerja, gak mungkin ajukan lamaran pekerjaan. Oma-oma bisa bekerja di dalam ruang doa. Amin. Doamu adalah pekerjaan oma. Iya. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Kembali berikan dari bawah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Ujian yang bersama kekhawatiran itu hilang dari hidup. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
khawatir hari-hari ini. Kau khawatir dengan cicilanmu. Kau mungkin khawatir tentang masa depan. Kau khawatir tentang anak-anakmu. Kebenarannya adalah Dia Bapa yang tahu. Dia Bapa yang mengerti akan apa yang kamu khawatir. Dan hari ini Dia berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang hari besok. Ya Yesus. Karena hari besok ada kesusahannya sendiri. Kita tidak bisa meningkatkan kualitas hidup kita kalau kita masih khawatir. Kita tidak akan pernah bisa bahkan meningkatkan penghasilan kita kalau kita khawatir. Sebab ketika kita khawatir, kita menjadi kehilangan fokus. Kita tidak produktif, kita sering salah dalam bekerja. Akhirnya peluang-peluang untuk mendapat berkat itu terlewat begitu saja. Hari ini bebaskan dirimu dari kekhawatiran. Hari ini katakan, aku tidak mau khawatir lagi. Aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau percaya kepada Bapa di surga yang pelihara hidup. Karena aku adalah kesayangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu memerdekakan kami dari kekhawatiran. Kebenaran-Mu memerdekakan kami dari kecemasan dan ketakutan yang tidak berguna. Sekarang kami mau tanggalkan setiap beban-beban kekhawatiran itu. Dengan tegak kami berdiri dan kami berkata, kami percaya Tuhan pelihara. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan jamin hidup kami. Amin Yesus. Asal kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya. Amin Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetap bekerja sebagaimana apa yang bisa kita lakukan. Maka dengan pelanggan kami, mari angkat tanganmu saudara. Kami tahu Tuhan menciptakan tangan kami untuk kami bekerja. Dan melalui tangan ini kami akan memperoleh berkat. Melalui tangan ini kami mendapat rupiah demi rupiah. Amin. Untuk kebutuhan kami di dunia ini. Amin Tuhan. Ampuni kami kalau kami terlalu khawatir tentang hidup ini. Oh, di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berkata kami tidak mau khawatir lagi. Yes Tuhan. Kami percaya tangan ini diberkati Tuhan. Amin Yesus. Tangan kami akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin Tuhan. Tangan kami akan memuliakan Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kesehatan. Supaya dengan kesehatan kami boleh bekerja dan memuliakan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih. patahkan setiap belenggu kekhawatiran itu di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Yesus. Setiap kecemasan, ketakutan, gelisah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memilih untuk tidak khawatir. Yes, Kami Tuhan. memilih untuk percaya kepada Tuhan. Amin Tuhan. Kami memilih untuk bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih boleh makan sehari 3 kali. Terima Kami boleh kasih, menikmati nasi dan lauk pauknya. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh pakai pakaian bagus, pakaian yang layak walaupun gak mahal. Kami bersyukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami mencukupkan diri dengan semua yang kami punya. Amin Tuhan. Sehingga hidup ini kami jalani dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Baik, saudaraku jemaat Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tolong untuk anak dan hidup, tolong bantu untuk pelayanan persembahan. Baik, mari naikkan pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Amin Yesus. Tuhan kita di surga, kami ucapkan syukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat, hikmat, kesehatan, Amin Tuhan. detik ini Tuhan itu semua daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Kiranya dalam kehidupan kami. Amin Biarlah Yesus. kami mulai tidak khawatir ya Tuhan. Amin Kami Tuhan. mulai semua
menyerahkan semuanya kepadamu, berserah kepadamu ya Tuhan. Amin, Berpegang Yesus. teguh kepadamu ya Bapak, di dalam setiap apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan di segala aktivitas kami Bapak. Oh, di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Amin, Yesus. kiranya tambah-tambahkan hikmat kesehatan yang daripadamu ya Bapak. Amin, Yesus. Amin, Tuhan. Tuhan, kami juga baru saja mengumpulkan persembahan kami ya Bapak. Memang tidak besar ya Bapak, kiranya Kau berkati Amin, Yesus. pemberian kami yang tulus. Amin, Kau Tuhan. biarlah persembahan ini bisa kudus di hadapan-Mu, Amin, Tuhan. bisa berguna untuk segala kegunaan di gereja ini, aktivitas kami ke depannya. Biarlah persembahan kami juga bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Amin, Yesus. Amin, Tuhan. Inilah menjadi doa kami Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang sangat indah Tuhan, kami bisa bersekutu di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kau sudah melawat kami sudah merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar dari hamba-Mu. Engkau mengajar kami supaya kami jangan khawatir lagi Tuhan. Ya, kami hanya berserah kepada-Mu. Kami mau Tuhan, berkati Tuhan bagi tangan-tangan kami, biar kami kreatif Tuhan, kami bekerja keras, rajin dan bertanggung jawab. Terima kasih Yesus, dan Kau kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau pakai lagi hamba-Mu ini lebih lagi untuk melayani di tempat ini. Berkati Tuhan Ibu Dia, berkati anak-anaknya Tuhan. Apapun keinginan mereka Tuhan, berkati Tuhan, beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini genap 80 tahun Tuhan. Di seluruh di negeri kami ini merayakan hari kemerdekaan kami yang ke-80 Tuhan. Biarlah Kau lawat negara kami ini. Biarlah Tuhan negara kami di usia yang 80 tahun. Biar Tuhan memberkati negara kami, biar negara kami aman, biar negara kami ini selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami Prabowo Tuhan, berkati wakilnya Bapak Gibran, berkati semua Menteri, DPR, MPR Tuhan, semua Tuhan, sampai ke jajaran yang terendah Tuhan, RT RW Tuhan. Engkau berkati mereka, Kau pakai mereka Tuhan lebih lagi untuk bekerja di negara ini, biar mereka mengandalkan Tuhan, biar mereka semua dilawat oleh Tuhan, biar mereka semua mengandalkan Tuhan. Dalam negara kami Tuhan, negara yang aman, berkat-Mu melimpah dalam negara kami ini. Biarlah kami Tuhan memuji Tuhan aman di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kalau memang bekerja, Tuhan berkati lawat mereka dimanapun mereka bekerja, Tuhan berkati mereka semua. Kalau mereka memang lagi keadaan sakit Tuhan, jangan Tuhan angkat segala sakit penyakitnya. Biarlah mereka sehat kembali. Kami bisa memuji memuliakan Tuhan dengan sukacita di tempat ini. Terima kasih Bapak. Semua kegiatan kami hari ini kami memulai lomba kami nanti Tuhan, Kau berkati kami, biar kami kompak selalu semangat. Ya Tuhan, melalui pertandingan kami bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, kami rindu berkat dari hamba-Mu. Mari buka hatimu, angkat tanganmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus.
bersama persekutuan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.